Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Martio Weliandi. IP saya 12 10 86 2006. Oke, kali ini saya akan menjelaskan 15 teori yang sudah saya pahami. Yang pertama ada teori dramaturgis. Dramaturgis ini dimana kita akan berperan di suatu tempat dan keadaan tertentu. Jadi misalnya gini contohnya, kita berada di kampus, kita akan menjadi mahasiswa. Sedangkan kita berada di rumah ya tentu jadi anak. Kemudian teori yang kedua ada teori NEV, non-verbal expectation violence. Non-verbal expectation violence ini lebih kepada misalnya tindakan kita suka atau tidak pada seorang. Jadi gini, misalnya kita nih suka nih sama misalnya ada orang berkenalan, terus kita nggak suka dengan ya tampilan atau gimana gitu kan, kita bakal lebih tertutup jadi seseorang. Sedangkan kebalikannya kalau kita melihat orang yang kayaknya cakep nih atau gimana, jadi kita bakal lebih terbuka, atau kita suka dengan pribadinya kita akan lebih terbuka. Yang keempat ada teori pelabelan. Jadi pelabelan ini lebih kepada ngejudge gitu, ngejudge seseorang yang belum tentu itu benar, karena di kesan pertama. Jadi ketika kita melihat bertemu dengan dia, kemudian kita lihat kok bajunya kayak gini, compang-camping atau bukan compang-camping, kotor atau gimana, kita bakal menjudge dia itu kurang bersih. Padahal belum tentu kan, mungkin dia belum mandi. Dan kemudian yang kelima ada teori interaksional simbolik. Jadi teori ini pertukaran pesan yang sama-sama dimengerti. Jadi misalnya kita di bus gitu kan, di bus kampus ini kita nggak pernah janjian bahwa kalau mau memberhentikan bus itu dengan menutup tangan, tapi karena itu sebuah pesan yang sudah kita maknai bersama, makanya kita cara memberhentikannya dengan cara menepuk tangan. Seperti itu. Kemudian ada teori transaksional, di mana kita dapat meletakkan diri kita pada tempatnya gitu. Misalnya kita dengan orang dewasa, tentu saja kita akan bakal lebih dewasa berusaha berkomunikasi dengan dia. Sedangkan kita berkomunikasi dengan anak kecil, otomatis kita bakal ya menjadi orang dewasa sekalian atau menjadi anak kecil, karena itu bakal lebih membuat kita lebih nyaman berkomunikasi. Kemudian ada teori agenda setting. Agenda setting ini jadi media tuh dia tuh men-setting hal yang mereka anggap penting. Jadi sehingga apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat atau buku pendengar. Oke, kemudian teori konvergensi simbolik. Konvergensi simbolik nih adalah pertukaran pesan, lebih dari pesan, lebih kepada tekankannya itu kepada simbol. Jadi ada, kalau di konvergensi simbol ini ada in group dan out group. Jadi kalau di in group, bahasa-bahasa di in group ini tidak akan mudah dimengerti oleh bahasa out group. Seperti yang kita tahu bahasa bencong ya, ekebo gitulah semuanya. Itu bakal susah dimengerti oleh out group ini. Dan selanjutnya ada teori dilematis. Dilematis ini dimana kita dilema antara pilihan. Jadi kita bakal memilih ini atau memilih itu. Dan caranya kita akan bertanya kepada orang-orang untuk memastikan pilihan kita, walaupun tujuannya sebenarnya pingin kepastiannya itu iya, tapi itulah teori dilematis. Kemudian ada teori stimulus respon, dimana teori ini kita bakal memberi media contohnya memberikan stimulus, kemudian bakal direspon oleh komunikan. Jadi media ini selalu memberikan pengaruh-pengaruh seperti ya pengetahuan, atau seperti bisa juga dicontoh di TV, di media itu kan ditayangkan bahwa orang yang berkulit putih tinggi semampai itu adalah cantik, sehingga masyarakat akan merespon bahwa yang cantik dia seperti itu, padahal sebenarnya cantik itu relatif loh. Kemudian ada teori kultivasi. Kultivasi ini lebih kepada sama kayak tadi, dipengaruhi oleh media, hampir sama dengan stimulus respon kultivasi ini. Jadi seseorang itu
Kan misalnya di berita ditayangkan bahwa penjahat-penjahat itu biasanya berewokan, tampang sangar. Jadi ketika kita ketemu dengan seseorang yang bermuka sangar itu, kita bakal agak sedikit merasa takut gitu. Ya karena sudah terkultivasi oleh media. Ya entah. Kemudian ada teori pengembangan. Jadi teori pengembangan ini di mana media berperan membantu untuk mengembangkan budaya-budaya dan hal sebagainya. Seperti misalnya media ini selalu mengekspor tentang batik, maka batiknya akan berkembang sampai keluar karena orang bakal tahu batik itu dari Indonesia. Nah, terus ada teori atribusi sosial. Atribusi sosial nih, seseorang itu bakal selalu ingin mencari tahu dari media itu, dia tidak pernah puas. Dan kemudian ada teori spiral of silence, di mana minoritas akan mengikuti mayoritas. Kalau di spiral of silence ini, minoritas ini bakal tersingkirkan, yang lebih secara otomatis ya mayoritas selalu dilihat. Terus ada teori jarum psikodelik. Jadi jarum psikodelik ini, konsumen ini seperti pasien yang kemudian disuntikkan oleh media. Jadi masyarakatnya hanya menerima saja, tidak, karena mereka mempercayai media biasanya sih. Kemudian ada teori ketergantungan. Kalau teori ketergantungan ini hampir sama seperti mencari tahu, tapi ketergantungannya lebih, seseorang tuh dia kalau nggak melihat media atau nggak apa tuh dia bakal ada yang kurang tuh. Jadi tergantung untuk peneguhan hatinya. Jadi dia butuh informasi yang lebih banyak untuk meneguhkan hatinya.